Selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, materi yang dibahas mengenai konsep dasar sistem informasi. Di sini kita akan lihat bagaimana sistem informasi bisa mengubah sistem sederhana menjadi sistem yang lebih baik. Contohnya adalah pada bidang pertanian. Dulu petani memproduksi padi hanya untuk memenuhi kebutuhan petani saja, sehingga produktivitasnya masih rendah. Namun saat ini, dengan bantuan sistem informasi, maka munculnya perusahaan agribisnis yang memproduksi hasil olah tanaman padi dalam jumlah besar, sehingga menghasilkan tanaman berbasis bioteknologi. Dengan demikian, produktivitas semakin meningkat. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana sistem informasi pengiriman barang. Di era pandemi saat ini, salah satu perusahaan yang berkembang pesat yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang. Dengan bantuan sistem informasi, pengiriman barang menjadi lebih cepat dan aman. Dengan penggunaan aplikasi mobile, dapat mengatur proses pengiriman barang, di mana prosesnya dimulai dari pengambilan barang di gudang, pengolahan data pengantaran, penelusuran perjalanan barang, sampai pada penerimaan barang pada alamat yang dituju, semua diatur oleh mobile aplikasi. Setelah dijelaskan dua contoh sebelumnya mengenai penggunaan sistem informasi, sekarang kita mencoba menganalisa karakteristik sebuah sistem informasi, yaitu sistem informasi akademik kampus. Karakteristik sistem terdiri dari komponen, lingkungan luar, batasan, interface, input, proses, output, dan goal. Sekarang kita coba bahas satu persatu. Yang pertama komponen atau elemen sistem. Yang kedua ada lingkungan luar, yaitu apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang ketiga ada batasan, daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya dengan lingkungan luar. Yang keempat, ada interface atau media perantara antar subsistem. Kemudian yang kelima ada input, energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang keenam ada proses, suatu sistem yang merubah masukan menjadi keluaran. Kemudian yang ketujuh ada output, hasil dari energi yang diolah. Dan yang terakhir ada goal atau sasaran atau tujuan. Suatu sistem dikatakan berhasil jika sasaran dan tujuannya tercapai. Selanjutnya kita akan lihat contoh komponen dari karakteristik sistem informasi akademik kampus, antara lain mahasiswa, dosen, administrasi, KTM, KRS, KHS, ijazah, website, dan lain-lain. Kemudian contoh dari lingkungan luar adalah Dikti sebagai lembaga pemerintah dan dunia industri sebagai pengguna lulusan. Kemudian contoh dari batasan, misalnya pada saat pembayaran kuliah, terdapat batasan menggunakan transfer bank, minimarket, atau fintech. Kemudian untuk interface, contohnya misalkan pada pendaftaran mahasiswa, media penghubung, yaitu ijazah SMA, struk pembayaran, dan KTM. Sedangkan untuk nilai mahasiswa, interface-nya adalah KRS, KHS, dan ijazah. Selanjutnya, input. Yang menjadi input di sini adalah KRS dan struk pembayaran. Sedangkan untuk proses yang dilakukan adalah melakukan proses pendaftaran mahasiswa baru sampai dengan pembuatan laporan. Sedangkan untuk output yang dihasilkan antara lain KTM, KHS, ijazah. Dan hasil goal atau hasil akhir sasaran dan tujuan yaitu agar pengolahan data akademik kampus menjadi lebih cepat dan efisien. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pertemuan pertama. Semoga bermanfaat.